Membiasakan diri dengan kebaikan. 3. Menjaga lisan dan perbuatan. Menjaga lisan dan perbuatan. Pertolongan dan bimbingan dari Allah. Ya, satu lagi nak. Bergaul dengan orang soleh. Bergaul dengan orang soleh. Masya Allah. Ini nak hadiahnya. Ustaz langsung kasih. Barakallahu fiik. Yang SMP, satu orang. Siapa yang berani? Tadi sudah disebutkan kakaknya. Ya. 4M, 1B. Ada yang berani? SMP? Oh, Haidar tahu. Yang pertama. Meneladani Nabi Muhammad SAW. Meneladani Nabi Muhammad. Yang kedua. Membiasakan diri pada kebaikan. Membiasakan diri dengan kebaikan. Yang ketiga. Menjaga lisan dan perbuatan. Menjaga lisan dan perbuatan. Yang keempat. Meminta pertolongan dan bimbingan dari Allah. Pertolongan dan bimbingan Allah. Yang kelima. Bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang soleh. Barakallahu fiik. Syukran. Ya. Masya Allah. Berat. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Anak-anak soleh yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada hari ini Senin tanggal 13 Oktober 2025 kita masih diberikan Allah kesempatan, kesehatan, waktu luang untuk hadir di sekolah kita tercinta ini, yaitu Alwil dan 12 Bekasi. Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Anak-anakku yang Ustadz banggakan, yang pertama tentunya Ustadz akan memberikan apresiasi kepada petugas upacara hari ini. Ready, tetap siap, siaga, menerima. Ya, ini adalah sesuatu yang hebat. Kalian bisa tampil di depan teman-temannya. Adapun perbaikan, ya, ketika antum sudah ditunjuk menjadi pemimpin upacara, pengibar bendera, atau petugas yang di depan ini, satu pesan Ustadz, jangan cengengesan, jangan ketawa ketiwi, ya, pasang muka datar, jangan pula cemberut.
Ya, ketika di depan ini jangan senyum-senyum, tawa-tawa, ngobrol, enggak. Antum dipilih berarti antum dianggap sudah bisa, siap, walaupun antum sebelumnya, jika siapapun yang di depan Ustadz ini, nanti kalian mungkin akan mendapatkan giliran. Ketika kalian mendapatkan giliran, tolong laksanakan semaksimal mungkin. Satu pesan Ustadz, jangan ketawa-tawa di depan. Pasang muka standar biasa, jangan pula cemberut, ya. Jangan pula tegang, nanti malah pingsan. Anak-anak soleh yang Ustadz banggakan. Pada kesempatan yang singkat ini, ya insya Allah Ustadz tidak akan lama ya. Ustadz akan memberikan nasihat yang insya Allah bermanfaat. Baik itu untuk diri Ustadz sendiri, maupun kalian anak-anak soleh yang mendengarkan ini. Tentang apa? Akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Akhlak yang baik. Antum alhamdulillah sekarang sekolah di sekolahan yang bermanhaj sunnah. Antum berada di lingkungan yang baik insya Allah, dan akan memudahkan antum untuk menjadi insan yang berakhlak mulia. Anak-anak soleh, kalau dibilang mana yang lebih baik, anak yang jenius, yang pintar tapi tidak berakhlak, dengan anak yang biasa-biasa saja tapi akhlaknya Masya Allah. Kalau disuruh pilih yang mana? Yang jenius, yang pintar tapi berakhlak mulia. Betul? Pesan nggak ada pilihannya. Ya, kalau disuruh pilih, pilih yang itu. Tetapi kalau dua ini, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Tentunya yang memiliki akhlak mulia. Kalian pintar, jenius, itu mungkin di saat belajar saja. Ketika SD 6 tahun, ditambah SMP 3 tahun menjadi, ditambah SMA 3 tahun menjadi 12 tahun, ditambahlah kuliah 4 tahun jadi 15 tahun. Kalau antum cuman pintar jenius, mungkin teman-teman kalian akan menyukai kalian saat itu saja, karena dimanfaatkan, bisa bertanya dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah terjun ke masyarakat, sudah bersosial dengan masyarakat, orang nggak melihat pinter, nggak nak, ya. Betul, pinter dan jenius itu bagus, tetapi yang ada yang lebih penting dari itu akhlak mulia. Karena apa? Banyak di luar sana nak, yang pinter, yang jenius tapi tidak berakhlak. Berguna nggak? Enggak, ya. Dibully, bahkan tidak berguna di masyarakat. Tetapi yang memiliki akhlak mulia, walaupun dia itu biasa-biasa saja, tidak pintar, itu akan lebih bermanfaat ketika nanti dia bermasyarakat. Rasulullah, cerita tauladan kita yaitu Nabi Muhammad, ketika dia sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bagaimana akhlak beliau? Bagaimana masyarakat dengan beliau? Sangat cinta, sangat percaya. Karena apa? Apakah Rasulullah pintar sekali, jenius sekali? Ya, masyarakat mencintai karena Rasulullah akhlaknya baik, jujur, berkata yang sopan, ya. Ketika Rasulullah katakan kepada masyarakat, kalau saya katakan seandainya di balik gunung itu ada pasukan yang akan menyerang kita, kalian percaya? Percaya semuanya, ya. Itu apa? Mengartikan Rasulullah sangat dipercaya karena akhlaknya, kejujurannya. Rasulullah ummi, betul? Apa itu ummi? Apa itu ummi? Tidak membaca dan tidak menulis. Tetapi masyarakat sangat antusiasi dengan
akhlak Rasulullah. Karena akhlak Rasulullah yaitu akhlakul Quran. Ya, anak-anak soleh yang Ustadz banggakan. Setidaknya di sini ada 5 kiat untuk mendapatkan akhlakul karimah. Ya, yang bisa mengulangi nanti dari SMA satu saya tunjuk, dari SMP satu saya kasih hadiah. Ya, 5 kiat. Insya Allah pendek-pendek. Ustadz kasih clue-nya 4M 1B. Yang pertama, M yang pertama, meneladani Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau berakhlak mulia, baca sirahnya Nabi. Bagaimana Rasulullah itu muamalahnya, bagaimana ucapannya, bagaimana perbuatannya, bagaimana kesehariannya. Ya, kita teladani, kita ikuti, kita terapkan dalam kehidupan kita. Di dalam firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian yaitu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, siapa yang mengharapkan rahmat Allah. Ila akhirih. Ya. Yang pertama itu meneladani Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus kepada kita itu sama nak. Manusia seperti kita, bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan jin, bukan, tapi dari golongan manusia sama seperti kita, ya, yang kadang senang, yang kadang sedih, yang kadang kenyang, yang kadang lapar, ya, yang kadang gembira, yang kadang sedih juga. Baik, kita baca sirahnya, kita teladani, kita terapkan dalam diri kita. M yang kedua, membiasakan diri dengan akhlak yang baik atau membiasakan dengan kebaikan. Sesungguhnya pada diri manusia itu ada nafsu, nak. Ya, inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu ini yang ada di dalam diri kita ini selalu condong kepada keburukan. Illa man rahima rabbi, kecuali yang Allah rahmati. Jadi kalau diri kita tidak kita sibukkan dengan kebaikan, dia otomatis akan menyibukkan kepada keburukan. Kalaupun enggak kepada keburukan, minimal yang hal sia-sia. Nah. Ya, ini enggak keburukan kok, tapi sia-sia. Ya, ada yang lebih utama, lebih bermanfaat. Waktu itu bisa kita gunakan kepada untuk melakukan amal soleh. Itu M yang kedua. M yang ketiga, menjaga lisan dan perbuatan. Apa penyebabnya? Apakah langsung tiba-tiba tonjok-tonjokan? Enggak. Biasanya berawal dari ucapan. Ini mengejek, oh nanti membalas. Terus balas-balasan akhirnya panas, terjadilah perkelahian. Ya, jaga lisan kita. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw yasmut. Maka katakanlah yang baik atau tidak diam. Berkatalah yang baik-baik, ya. Berpikir yang baik-baik, berkatalah yang baik-baik, dan lakukanlah yang baik-baik. Kemudian M yang ketiga, memohon pertolongan dan bimbingan Allah. Berdoa, ya, minta kepada Allah agar kita yang mulia, agar kita diberikan keimanan untuk meladani Rasulullah. Kemudian yang terakhir yaitu B. Tadi Ustaz bilang 4M 1B, betul? B-nya yaitu bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, kalian, ya, teman itu sangat-sangat berpengaruh terhadap diri kalian. Kalau kalian setiap harinya berteman dengan orang yang tidak soleh, lama-kelamaan kalian akan sedikit-sedikit mengikut. Ya, bagus-bagus kalau kalian yang bisa memberikan pengaruh untuk mereka, tapi jarang. Apalagi ketika dia sendiri, temennya ada 5-4 itu nggak soleh semua. Tapi insya Allah yang di depan Ustaz ini anak-anak soleh, ya. Maksud Ustaz ketika kalian nanti di luar, pilih teman, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau baik, bismillah. Kalau jangan dekat-dekat, nak.
Ya. Kenapa? Kata Rasulullah, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalliluh." Ya. Dan di hadis lain Rasulullah perumpamakan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti pandai besi dan penjual minyak wangi. Ketika antum mendekati pandai besi, nah, orang yang tukang las dan sebagainya, walaupun kalian nggak kena percikan api, minimal kalian bau tidak sedap, bau busuk, betul? Kalau kalian berteman dengan orang minyak wangi, minimal kalian dapat bau harumnya. Inilah 5 kiat untuk mendapatkan atau menjadikan diri kita menjadi orang yang berakhlak mulia. 4M 1B. Tip dari SMA. Siapa yang bisa mengulang? Ustaz kasih hadiah langsung. Ada yang bisa mengulang? 4M 1B. SMP. Ayo, mana yang punya mental, yang berani? Ada yang mencoba? SMA? Kelas A, fight. Tal, fight. Tal. La. Tal. Labas. Tal. Gak apa-apa, berani. Ya. Coba, Pak. Yang satu, intinya 5 poin tadi apa? Yang Pertama, meneladani Nabi Muhammad SAW. meneladani Nabi Muhammad. Yang kedua, Membiasakan diri dengan kebaikan. membiasakan diri dengan kebaikan. 3, Menjaga lisan dan perbuatan. menjaga lisan dan perbuatan. Dengerin ya. Dengerin Nanti kalian bisa pilih satu. Yang keempat, meminta pertolongan dan bimbingan dari Allah. Ya, satu lagi nak. Bergaul dengan orang soleh. Bergaul dengan orang soleh. Masya Allah. Ini nak hadiahnya. Ustaz langsung kasih. Barakallahu fiik. Yang SMP, satu orang. Siapa yang berani? Tadi sudah disebutkan kakaknya. Ya. 4M 1B. Ada yang berani? SMP? Oh, Haidar. Yang pertama, meneladani Nabi Muhammad SAW. Meneladani Nabi Muhammad. Yang kedua, Membiasakan diri pada kebaikan. membiasakan diri dengan kebaikan. Yang ketiga, Menjaga lisan dan perbuatan. menjaga lisan dan perbuatan. Yang keempat, Meminta pertolongan dan bimbingan dari Allah. pertolongan dan bimbingan Allah. Yang kelima, Yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. bergaul dengan orang-orang soleh. Barakallahu fiik. Syukran. Ya. Masya Allah. Berarti kalian menyimak dengan baik. Ya, yang SMA insya Allah terwakili oleh Faik. Dan yang SMP Haidar. Tip, anak-anak soleh, mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bisa kita serap, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.